Sebagai umat muslim, kita wajib mengimani atau percaya akan terjadinya kiamat kubra. Hari di mana segala sesuatunya diluluh lantahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari di mana seluruh makhluk yang bernyawa akan binasa. Dunia ini dan segala isinya akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Bumi akan dihanguskan, planet-planet akan dijatuhkan, hingga tiada yang tersisa lagi ketika hari kiamat itu terjadi. Semuanya musnah, semuanya mati terkecuali 8 makhluk Allah, dan 8 makhluk ini tidak akan hancur ketika kiamat itu terjadi. Apa dan siapa sajakah itu? Untuk itu, di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang makhluk yang tidak akan hancur ketika hari kiamat nantinya. Hari kiamat sebagaimana kita ketahui adalah satu hari yang sangat menakutkan di benak kita. Ada banyak sekali guru yang bertausiah mengenai hari kiamat ini. Itu semua bertujuan untuk memberitahu kita tentang sebenarnya dunia ini sifatnya hanya sementara. Kita punya mobil, rumah, dan harta yang banyak. Bahkan keluarga yang selalu kita jadikan prioritas, semuanya itu suatu hari akan hilang. Karena hanya bersifat sementara saja, alias hanya Allah titipkan sementara, kita semuanya yang kita punya akan diambil sama sang pemilik segalanya, sesuatu hingga waktunya tiba. Dan ketika hari itu tiba, ditiupkan sangkakala pertama dari malaikat Israfil. Seluruh yang hidup dan bernyawa akan mati, terkecuali 8 makhluk ini. Untuk itu, teman-temanku sekalian, semoga video ini bisa membuat kita sadar bahwa jangan terlalu berlebih-lebihan mencintai sesuatu. Cintailah pemilik segalanya sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang makhluk-makhluk Allah yang tidak akan hancur ketika hari kiamat nanti tiba. Al-Jannatu atau surga. Surga ini adalah sebuah tempat yang Allah ciptakan dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa dan ahli maksiat yang masih mentauhidkan Allah. Walaupun dia bermaksiat dan selama dia masih mentauhidkan Allah, masih ada harapan untuk ia masuk surga. Surga ini, teman-temanku sekalian, untuk bisa masuk ke sana hanya ada 2 jalan. Yang pertama itu langsung masuk tanpa adanya hisab. Dan yang kedua, dimasukkan terlebih dahulu di neraka untuk disiksa dan digugurkan dosa-dosanya. Setelah itu, ketika sudah mendapatkan syafaat, barulah ia bisa masuk surga. Surga ini tempat yang nyata dan umat muslim wajib untuk mempercayainya, sebagaimana dulu baginda Rasul pernah melihatnya di peristiwa Isra Mi'raj. Allah izinkan baginda Rasul melihat betapa indahnya surga sehingga tak ada satupun tempat dunia ini yang mampu menandingi keindahannya. An-Nar atau neraka. Sama halnya dengan surga, neraka ini juga tidak akan hancur ketika kiamat itu tiba. Neraka merupakan sebuah tempat yang sangat mengerikan, tempat di mana orang-orang berdosa dan disiksa. Berkelebihan dengan surga tadi, atau berkebalikannya. Nah, surga dan neraka ini bukan merupakan satu tempat saja, melainkan surga dan neraka punya tingkatannya masing-masing. Namun jika surga tingkatannya semakin tinggi, maka surganya akan semakin indah dan mulia. Sementara itu, kalau neraka, apabila tingkatannya semakin rendah, maka nerakanya semakin buruk dan mengerikan kondisinya. Jumlah pintu surga lebih banyak dibandingkan neraka. Surga itu punya 8 pintu, sedangkan neraka hanya ada 7 pintu saja. Dan Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya rahmat Allah lebih besar dibandingkan dengan murkanya. Dan Allah takdirkan surga dan neraka itu kekal, makanya mereka tidak akan hancur sampai kapanpun. Al-Ars atau singgah sananya Allah. Ars ini, teman-temanku sekalian, adalah makhluk ciptaan Allah yang paling begitu besar. Tidak ada satupun makhluk yang lebih besar dari Ars.
Posisinya ada di atas air, artinya di atas langit sana itu ada sebuah lautan yang sangat begitu luas. Ars ini adalah sebuah singgasananya Allah, jadi Allah ada di atas ars. Nah, di bawahnya ars ini terdapat semua makhluk dan benda ciptaan Allah. Ada manusia, bumi, malaikat, dan semuanya itu berada di bawah arsnya Allah. Dan ars ini, teman-temanku sekalian, di bawahnya itu diangkat oleh 8 malaikat. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan juga bukan 8 malaikat, melainkan 8 saf atau 8 baris. Artinya kita tidak tahu saf itu terdiri dari berapa banyak malaikat. Al-Kursi. Kursi juga tidak akan hancur saat hari kiamat tiba. Kursi merupakan makhluk Allah yang mulia. Bahkan namanya ada di dalam sebuah Al-Quran di surah Al-Baqarah. Dan Allah langsung menamainya dengan Ayatul Kursi. Bahkan saking mulianya, ada pendapat dari para ahli tafsir, satu-satunya ayat yang paling mulia dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain adalah Ayatul Kursi. Yang dimaksud dengan kursi di sini adalah tempat berpijaknya kedua kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lauhil Mahfudz. Lauhil Mahfudz ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama lauh. Lauh itu artinya semacam papan atau menulis. Makanya kalau orang-orang dahulu sana itu kalau menghafal Al-Quran pakai lauh. Jadi ia tuliskan ayat Al-Quran di lauh itu, kemudian dibawanya kemanapun lauh tersebut biar bisa dilihatnya untuk dihafal. Nah, ketika sudah hafal, maka lauh itu akan dihapus dan diganti dengan tulisan ayat Al-Quran yang akan dihafalkan selanjutnya. Tapi yang dimaksud lauh di sini menurut para ulama, satu makhluk Allah yang dikumpulkan padanya seluruh takdir-takdir makhluk. Takdir makhluk sejak awal penciptaan sampai akhir kebangkitan tercatat di lauh itu. Rezekinya, lahirnya, ajalnya, bahagianya, celakanya, semuanya sudah tertulis di lauh itu. Kemudian kosakata yang kedua adalah mahfud, artinya yang dijaga. Jadi kalau digabungkan keduanya memiliki arti papan yang dijaga, terjadi dari apa dan apa yang dijaga. Arti terjaga di sini adalah takdir yang tertulis di Lauhil Mahfudz. Terjaga dari perubahan, baik itu tambahan, pengurangan, atau revisian. Jadi apa saja yang sudah tertulis di Lauhil Mahfudz itu tidak akan berubah dan tidak akan bisa diubah sampai kapanpun. Dan apapun yang tertulis di Lauhil Mahfudz itu sangat amat detail, sehingga saking detailnya sebuah daun jatuh pun sudah ada di sana. Al-Kholam. Bedanya dengan Lauhil Mahfudz adalah kalau kholam ini menurut para ahli tafsir adalah pena. Sementara itu Lauhil Mahfudz tadi adalah lembarannya. Jadi takdir Allah hidup yang ditulis di Lauhil Mahfudz itu ditulis oleh kholam, dan kholam ini teman-temanku sekalian masuk ke dalam 8 makhluk Allah yang tidak akan hancur ketika kiamat tiba. Ruh. Tentunya kita telah mengetahui definisi ruh itu apa. Ya, ruh itu adalah bagian dari jasad yang membuat manusia itu hidup. Jadi apabila jasad tidak ada ruh, maka jasad akan menjadi mayat dan membusuk. Ketika kiamat terjadi, bumi akan berguncang begitu hebat, dan dari langit sana akan ada banyak planet-planet yang berjatuhan ke bumi. Tentu saja secara logika semua manusia akan mati ketika itu terjadi. Jasad mereka akan hancur, berkeping-keping, terbakar dan terpanggang, tapi berbeda dengan ruh. Walaupun jasad hancur, sebagaimanapun ruh tetap ada pada kondisinya, dan ruh tidak akan berubah bentuknya. Ruh setiap manusia itu takdirnya kekal. Kenapa Allah membuat takdir seperti itu? Karena ruh akan diminta pertanggungjawabannya ketika mereka masih hidup di dunia. Ujung tulang ekor manusia. Hakikatnya, seluruh manusia itu punya ekor.
walaupun tidak berbentuk seperti ekor kera pada umumnya. Kenapa ujung tulang ekor ini tidak ikut hancur ketika kiamat terjadi? Karena Allah akan membangkitkan manusia itu dari tulang ekor ketika ditiupkan sangkakala kedua dibunyikan. Seperti yang kita ketahui, tiupan sangkakala pertama itu sifatnya mematikan seluruh yang bernyawa, dan tiupan sangkakala yang kedua itu membangkitkan kembali yang bernyawa. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap manusia itu sebenarnya ditakdirkan oleh Allah menjadi kekal. Mengapa? Karena setiap manusia itu akan diminta pertanggungjawabannya ketika dia masih hidup di dunia. Apa saja yang diperbuat di atas muka bumi ini, apakah itu baik atau buruk, semua ada ganjarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mau kasih tahu kita bahwa perbuatan baik yang kita lakukan selama hidup itu akan dibalas dengan lebih baik sama Allah, walaupun di dunia perbuatan baik itu tidak mendapatkan balasannya ketika kita masih hidup. Begitu juga sebaliknya, jika kita berkelakuan jahat, maka itu juga akan dibalas sama Allah di akhirat nantinya. Namun yang terpenting teman-temanku sekalian, perlu kita ketahui walaupun kita melakukan maksiat yang sangat amat besar dosanya, ketahuilah ada yang lebih besar pada dosa-dosa yang kita lakukan itu. Yang lebih besar adalah pintu ampunan Allah. Untuk itu, selagi kita masih hidup, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang selama ini kita perbuat sebelum kematian atau kiamat besar terjadi. Oke, jadi itulah kisah tentang makhluk Allah yang tidak akan hancur ketika kiamat tiba. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.